Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita sampai di surat ke-11 Hud, masuk ke ayat 7. Teman-teman, hari kebangkitan itu adalah topik yang paling esensi yang selalu didiskusikan dalam Quran. Betapa hal ini sangat nggak bisa diterima oleh akal manusia karena keterbatasan ilmu dan belum pernah terjadi. Sehingga orang-orang kafir selalu menyangkal bahwa hal ini akan terjadi karena buat mereka prinsipnya you only live once. Nah, disinilah Allah mengemukakan bahwa kebangkitan manusia itu hanya hal yang kecil dibanding penciptaan langit dan bumi. Kita akan bahas sebentar lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan dia Allah yang menciptakan langit-langit. Di langit itu nggak cuma satu, dan bumi cuma satu. Dalam 6 masa. Dan adalah singgasana Allah itu di atas air. Di sini apa yang mau Allah sampaikan dalam konteks nanti kita akan membahas bahwa ini untuk menyatakan bahwa kebangkitan itu mudah saja buat Allah. Jadi bumi kalau kita lihat dengan gunung-gunung yang tinggi, kemudian dengan sungai-sungai dan samudra yang luas, dan di dalam bumi ini masih ada formasi-formasi yang lain sampai ketemu minyak, gas, dan kalau kita lihat semuanya ini cukup kompleks. Masih ditambah dengan langit nggak cuma satu. Langit pertama aja isinya galaksi, komet, yang dimana kita bisa melihat bahwa bumi ini kecil banget dibanding dengan galaksi yang kita tinggal sekarang, apa namanya? Milky Way ya. Dan Milky Way bukan satu-satunya galaksi, masih banyak galaksi lain. Nah, di sini manusia harus bisa berpikir bahwa Allah yang menciptakan semuanya dan manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding semua ciptaan Allah yang berkaitan dengan bumi dan langit-langit. Nah, kemudian Allah mengatakan berfirman bahwa singgasana di atas ars. Jadi ketika Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ada bersama Allah dalam ayat ini ars dan air. Nanti kita akan belajar bahwa Allah sengaja membuat langit dan bumi, sengaja dicipta. Salah satunya untuk menciptakan manusia di nantinya. Kemudian manusia-manusia ini diberi skenario hidup sebagai ujian untuk kemudian dibangkitkan lagi untuk menerima hasil ujiannya dan menentukan di mana dia akan hidup, surga atau neraka. Paham sampai sini? Nah, itu disampaikan dalam potongan ayat setelahnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi, karena Allah menciptakan langit dan bumi, karena Allah hendak mengujimu, wahai manusia, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi manusia tuh diturunkan gelombang-gelombang generasi dari generasi gantian tuh hidupnya.
kemudian mati, kalau generasi berikutnya mati, hidup dulu, habis itu mati, ganti lagi generasi lain. Jadi kita itu gantian di bumi ini, karena Allah pengen lihat gimana sih action kamu ketika Allah turunkan skenario hidup, dan kamu tuh hanya diminta buat beribadah kepada Allah di bumi ini. Tunjukkan gimana ibadah kamu sama Allah, apa usahamu, jangan ketipu sama dunia. Seperti itu ya. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan jika kamu mengatakan kepada orang-orang kafir, Nabi Muhammad, jika Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang kafir, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kenapa dikatakan sihir? Karena sudah dikatakan langit dan bumi. Kenapa? Karena argumentasinya sudah cukup buat mengalahkan opini mereka. Kalau Allah bisa menciptakan yang lebih rumit daripada membangkitkan setelah mati, jadi kalian harus terima dong. Tapi seolah-olah diarahkan argumentasi, dipatahkan dengan ini sihir aja nih. Seperti itu. Kalimat sakti untuk mematahkan argumentasi, menggiring opini publik. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah la yaqulunna ma yakhbisuhu alla yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa khaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya jika kami undurkan dari mereka azab, jadi kalimat-kalimat yang mereka ucapkan sebelumnya itu mengundang azab, karena sombong banget sih manusia ini kan gitu. Jadi kalau kami undurkan dari mereka itu azab kepada waktu tertentu, maka niscaya mereka akan berkata, apa yang menghalanginya? Kenapa kok ditunda nih? Malah jadi sombong. Dikasih rahmat, ditunda azab supaya mereka itu berpikir kembali, supaya mereka masih punya kesempatan buat bertaubat, tetapi malah dijadikan satu opini lain. Bohong kan, azabnya nggak datang walaupun kita sombong. Kan serem kalau kayak begini jadinya. Dikasih kebaikan malah sombong. Maka Allah ingatkan bahwa ingatlah di waktu hari azab itu datang kepada mereka, azab itu tidak dapat dihindarkan dari mereka. Semua ketetapan Allah pasti datang. Mereka nggak punya cara dengan perlengkapan mereka, teknologi mereka untuk menghindarkan azab. Dan azab itu, dan mereka diliputi oleh azab
yang mereka dulu tuh ejek-ejek, mereka hina-hina. Ini adalah kalimat dari Rabb, pemilik langit dan bumi. Apalah daya manusia untuk melawan ketetapan-ketetapan Allah. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.